Nabi mengatakan, meminta kita untuk menjaga mulut kita. Menjaga mulut kita. Sampai itu Nabi wanti-wanti, pesan, jangan kamu mengucapkan ucapan dusta dengan lisanmu. Jangan kamu berghibah dengan lisanmu. Tahu artinya ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Terkadang kita duduk sama kawan-kawan kita ngomongin orang. Orang yang kita kenal habis kita jelek-jelek, kita bicara tentang keburukannya. Terkadang kita merasa suci. Kita berbicara bahkan tentang, mohon maaf, tentang pejabatkah, tentang penguasakah, terlepas mereka zalim atau tidak, terlepas dari itu. Terlepas dari itu, mereka zalim atau tidak zalim. Tetapi ketika kita menyibukkan diri kita untuk mencaci mereka, menjelek-jelekan mereka, itu nanti bakal ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah hari kiamat. Gak sembarangan. Gak sembarangan. Kita duduk cerita tentang dosanya orang, tentang korupsinya orang, tentang kejahatannya orang lain, tentang kesalahannya orang lain, tentang kemaksiatan orang lain. Kita nggak pernah berpikir, memangnya kita nggak pernah bikin maksiat? Memangnya kita nggak pernah bikin dosa? Memangnya kita nggak pernah bikin salah? Kamu saat ini berbicara tentang kesalahan orang lain, dengan nyaman kamu membicarakan. Bakal datang satu waktu, orang akan membicarakan kamu dengan kesalahan kamu. Apakah kamu akan merasa nyaman saat itu ketika kamu dijadikan objek pembicaraan? Maka itu, jangan kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Sampai itu Nabi Muhammad bilang tentang dosa ghibah. Tahu dosa ghibah? Nabi bilang bahwasanya al-ghibah itu dosanya di mata Allah itu lebih besar daripada perzinaan. Kita melihat zina itu kan dosa besar. Ambil kabar, ketika kita berghibah, jelek-jelekan orang lain, itu dosanya di mata Allah lebih besar dari perzinaan. Bahkan dalam riwayat lebih besar daripada 30 kali perzinaan. Bahkan dalam riwayat disebutkan ghibah itu dosanya lebih besar daripada seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Hati-hati, jaga mulut kita. Usahakan kita tuh kalau mau berbicara tentang orang, bicara yang bagus. Bicara yang bagus. Kita kalau mau ngomong tentang orang, jangan kita lihat, jangan kita bicarakan keburukannya. Bukan urusan kita, bukan tugas kita. Kita bukan hakim. Kita bukan polisi. Kita bukan bukan pihak berwenang. Ya, itu ada tugasnya masing-masing. Karena itu, dan kita bukan yang dizalimin. Ya, karena itu kalau kita mau bicara tentang orang, bicarakan yang baik. Gak ada orang yang sempurna, termasuk kita gak sempurna. Gak ada yang orang yang bersih, termasuk kita gak bersih. Karena itu, sebagaimana kita tidak ingin dibicarakan keburukan kita dan kotoran kita oleh orang, jangan kita bicarakan keburukan orang lain dan kotoran orang lain. Biasakan seperti itu. Terus tuh, dalam satu riwayat, Nabi juga melarang kita namimah. Tahu gak artinya namimah? Namimah tuh penyakit lidah juga. Ngadu domba. Kita pergi ke sini cerita tentang orang, sehingga orang ini marah. Pergi ke situ cerita lagi, bikin orang ini saling bermusuhan, saling bertikai. Nah ini penyakit. Penyakit besar. Seperti apa tahu? Kadang kita tuh terima di handphone kita cerita tentang kejahatannya orang, tentang katakanlah beberapa orang yang korupsi atau lain sebagainya, kita terima, kita forward, sebar ke orang lain. Nah, orang lain baca, marah. Lihat, ini namanya namimah. Sampai Nabi Muhammad bilang, la yadkhulul jannatal qattat. Nggak bakal pernah masuk surga orang yang melakukan namimah. Qattat itu katanya Nabi, "Wamal qattat an-nammam", pelaku namimah, provokator. Itu Nabi Muhammad bilang begitu. Tidak akan pernah masuk surga. Sampai satu kali itu Nabi pernah jalan bersama sahabatnya di satu jalan, ngelihat ada dua kubur. Ada dua kuburan. Nabi bilang, "Inna ashab hadainil qabrain la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir."
kedua orang yang dikubur di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah dengan siksa kubur. Nabi bilang, keduanya itu disiksa oleh Allah bukan karena perkara besar. Di mata manusia bukan perkara besar, tapi di mata Allah besar, karena itu disiksa. Apa itu? Nabi bilang, amma ahaduhuma kana la yastabri'u minal maut wa ammal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Nabi bilang, yang pertama disiksa oleh Allah karena dia tidak istinja dengan baik. Buang air kecil, dia tidak pastikan bersih, sehingga tidak istibro. Itu kalau ilmu fikih itu diajarkan, kita harus memastikan nggak ada tetesan-tetesan tersisa saat kita kencing, buang air kecil. Itu istibro, ada metodenya, ada cara-caranya. Kita belajar itu. Terus kita istinja dengan bersih. Ada orang nggak melakukan itu, sehingga setelah dia buang air, dia pakai celananya, menetes lagi tuh. Air kencingnya mengotori, menajiskan celananya, pakaiannya. Terus dia sholat. Sah nggak sholat itu? Nggak sah. 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun hidup seperti itu. Sholatnya bagaimana itu di hadapan Allah? Padahal perkaranya sepele. Nabi bilang, dalam perkara yang sepele. Tapi dia abaikan, dia nggak peduli. Dari situ dia rujuk. Khasirat dunia wal akhir. Disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Na'udzubillah. Yang kedua kata Nabi, ini dia. Nggak jaga lidah. Nggak jaga lidahnya, dia namimah, mengadu domba, seperti yang tadi saya jelaskan, pergi ke sini ke situ, bawa berita tentang orang-orang sehingga orang saling bertikai, saling membenci, saling bermusuhan satu sama lain. Na'udzubillah. Sehingga disiksa di dalam kubur oleh Allah karena kelakuannya semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari nih jaga lidah kita. Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj melihat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau kan masuk surga? Mau masuk surga? Insya Allah semuanya masuk surga. Nabi bilang, baginda Nabi SAW bilang, man yadman li ma baina lihyayhi wa ma baina fakhidayhi adman lahu bil jannah atau adman lahul jannah. Baginda SAW mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang diapit oleh kedua rahangnya. Ini rahang atas kita, rahang bawah kita mengapit apa? Mengapit ini nih, lidah. Barang siapa yang menjamin lidahnya yang diapit oleh kedua rahangnya dan memberikan jaminan kepadaku atas apa yang diapit oleh kedua pahanya. Paha kita mengapit apa? Kemaluan. Laki dan perempuan. Nabi bilang, barang siapa yang menjamin lidahnya dan kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya surga, kata Rasulullah. Karena itu, bapak-bapak dari peringatan Isra Mi'raj, bawa ini. Bawa nasihat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kadang duduk dengan sahabat kita, dengan kawan kita, dengan teman-teman kita. Kita ubah pola hidup kita. Bagaimana? Kalau dulu biasanya kita kalau duduk ngomongin orang, kalau dulu kita biasanya sibuk, kalau duduk ceritain kejahatannya orang, ngobrolin tentang politik yang nggak ada habisnya, ya sayang waktu kita terbuang. Tahu apa? Mulai sekarang kita ubah pola hidup kita. Kalau kita duduk ngobrol sama kawan kita, bicara tentang Rasulullah SAW. Itu. Kan kita ngaji, kita belajar, kita maulid, Simtud Durar selalu dibaca, betul nggak? Kita dengar nasihat dari ulama, kita dengar sejarah hidupnya Rasulullah. Karena itu, apa yang kita dengar dari majelis, kalau kita lagi duduk ngumpul, itu yang kita bicarakan. Oh, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad sejarahnya begini dan begitu. Ceritakan, ada cerita Nabi Muhammad sama sahabatnya begini dan begitu. Cari tahu, jadikan itu buah bibir kita. Ini perjalanan Isra. Kapan kita duduk dengan teman-teman kita selain di majelis? Kita lagi ngobrol di pasar.
Kita lagi ngobrol di pinggir jalan, kita bicara tentang kisahnya Isra bagaimana sih itu? Coba dong ceritain, apa sih yang dilihat oleh Rasulullah? Bagaimana perjalanannya? Itu yang dibicarakan. Cari tahu. Oh, saya nggak tahu. Tanya sama guru kita. Nggak tahu juga, nggak dapat, guru kita sibuk atau lain sebagainya. Beli buku, kitab sejarah hidupnya Rasulullah. Ketika kita duduk, bawa itu, kaji itu bersama kawan-kawan kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Duduk sama anak dan keluarga kita, bicara tentang Rasulullah, sejarah kehidupannya. Itu yang membuat kebahagiaan. Bukankah kita ini para pecinta Rasulullah? Bukankah kita ini setiap waktu baca maulid Nabi karena cinta kita kepada Rasulullah? Karena itu jadikan kebiasaan ini, duduk dengan bercerita tentang Rasulullah, membawakan hadis Nabi Muhammad, mengkaji hadis. Jadikan itu sebagai kebiasaan kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita duduk bawa hadisnya Nabi, bicarakan, oh hadisnya Nabi, Nabi Muhammad bilang begini begitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Mana wa amal perbuatan itu dengan niat. Apa maksudnya? Oh Nabi ngajarin kita kalau kita mau berperilaku, mau bertindak tanduk, mau melakukan apapun, dimulai dengan niat yang baik. Ini sekarang kita mau pergi ke pasar, niat kita apa? Gitu kalau kita ngobrol, catat, tulis, itu bermanfaat. Itu bakal bawa keberkahan. Kalau semua orang, nggak usah semua orang deh, kita yang hadir di majelis nih, semuanya seperti itu. Semuanya bakal jadi orang-orang berilmu. Semuanya bakal jadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kita mulai dari diri kita, jangan tunggu orang lain. Mulai perubahan ini, maka kita akan melihat keadaan kita jauh lebih baik. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, dan inilah tujuan dari peringatan Isra wal Mi'raj yang kita adakan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, kita baca maulid, kita sholawatan, terus habis begitu aja. Enggak, kita mau pulang bawa perubahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pegang tekad ini, jalankan niat ini. Insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Insya Allah di majelis kita ini semua doa-doa kita diijabah oleh Allah. Semua harapan kita diberikan oleh Allah. Anak-anak yang tadi dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang saleh was salihat, yang dijadikan kebanggaan di hadapan Rasulullah di hari kiamat. Ya Rabbal Alamin, insya Allah semua hajat kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Masing-masing di antara kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa pergi haji dan umrah ke Baitullahil Haram wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azka salam.